Cek sobat mime, kita gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya kita bisa upload lancar terus seperti biasa. Oke? Dan itu aja, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini pada akhirnya Kekaisaran Yue dan juga Kekaisaran Wu, mereka pun membentuk sebuah aliansi besar untuk dapat menghadapi Kekaisaran Chu. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini Shelang dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari keluarga Xue, apalagi yang datang langsung tuan muda mereka. Dan di sini untuk Shelang dia pun tahu kalau ini adalah kunjungan yang cukup menyebalkan karena dia memiliki dendam juga kepada keluarga Xue. Namun untuk Shelang, dia memang memiliki sebuah rencana untuk dapat menyingkirkan keluarga Xue. Hanya saja Shelang juga tahu kalau keluarga Xue adalah akar dari kekaisaran ini. Mereka menguasai intelijen, mereka menguasai pasukan, dan mereka juga menguasai segalanya yang tentunya itu akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menyingkirkan keluarga Xue. Bahkan mungkin saja jauh lebih sulit dibandingkan menyingkirkan keluarga Su, pikir dari Shenlang. Namun di sini untuk pria ini dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini atas perintah dari pangeran ketiga, dan dia juga ingin menyarankan kepada Shenlang untuk bertemu dengan pangeran ketiga. Tapi untuk Shenlang, ya silakan kita duduk dulu dan kita bicarakan, ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang dia pun bertanya apakah dia memang harus ikut di dalam pertemuan undangan yang diberikan oleh pangeran ketiga. Dan untuk putra ini dia pun mengatakan ya nggak perlu juga, tergantung Shenlang. Jika Shenlang ingin datang maka silakan datang, jika tidak ya gimana. Di sini pria ini dia juga mengatakan kalau sebelumnya ada sebuah kesalahpahaman di antara keluarga Xue dan juga keluarga Jin, dan dia juga tahu kalau sebelumnya keluarga Xue telah menyinggung keluarga Jin. Jadi di sini dia pun meminta kesalahpahaman itu dapat dihentikan aja. Itu semua dilakukan oleh keluarga Xue atas perintah dari kaisar. Jadi keluarga Xue nggak punya pilihan, ujar dari orang itu. Tapi untuk Shelang, nggak punya pilihan apaan. Kau mengkhianati keluarga Jin bahkan di 20 tahun lalu, sama, ujar dari Shelang di dalam hati. Namun di sini untuk bocah ini dia pun mengatakan kalau mungkin aja sulit bagi mereka, keluarga Jin, untuk dapat memaafkan keluarga Xue atas kesalahpahaman yang telah mereka lakukan. Tapi di sini mereka pun berencana untuk dapat menebusnya, di mana dia juga ingin kembali membentuk hubungan dengan keluarga Jin. Bahkan dia juga mengatakan informasi yang cukup membuat Shelang terkejut ketika dia mengatakan kalau sebelumnya ada sosok yang mencoba untuk dapat mengincar patria keluarga Jin, dan yang melakukannya adalah Bandit Kutuhuan. Dan Bandit Kutuhuan dia adalah orang dari putra mahkota. Bahkan Bandit Kutuhuan dia langsung mengincar patria keluarga Jin di mansionnya, yang tentunya mengejutkan bagi Shenlang. Dia nggak menyangka kalau ternyata pangeran putra mahkota mengincar mertuanya pula. Namun di sini untuk bocah ini dia pun mengatakan kepada Shenlang kalau mereka memiliki musuh yang sama. Bagaimana jika mereka bersatu menyingkirkan satu musuh yang sama? Mengingat musuh yang mereka lawan bukanlah kaleng-kaleng, yaitu putra mahkota. Dan untuk dapat menyatukan keluarga Jin dan juga keluarga Xue, bagaimana jika mereka kembali menyatukan di dalam tali pernikahan? Karena sebelumnya keluarga Jin sempat berhubungan dengan keluarga Xue, tapi pernikahan itu dibatalkan dan mereka pun berencana untuk kembali menyatukannya. Dan dia juga telah menyiapkan wanitanya, dan wanitanya bukanlah kaleng-kaleng, bahkan jauh lebih baik daripada Xue Li yang sebelumnya, yang bernama ini Xu Mei. Dia jauh lebih baik, dia jauh lebih imut, pintar, dan juga lebih terpelajar, yang tentunya membuat Shelang dia pun tahu kalau sepertinya gadis ini memang terlihat lebih baik daripada Xue Li. Tapi untuk Shelang dia juga mengatakan kalau Muncong dia nggak setampan diriku, tidak sepintar diriku. Jadi apakah tetap ingin menikah dengan Muncong? Ucap dari Shenlang. Namun untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia bersedia melakukannya karena sebelumnya dia memang udah kenal dengan Muncong, dan tentunya itu membuat Shelang oh mantap lah, baguslah kalau begitu. Tapi Shelang dia juga mengatakan kalau dia nggak bisa mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu ada di tangan Muncong dan juga Patriark. Jadi nanti dibicarakan lagi, ucap dari Shenlang. Dan hal itu pun dipahami oleh mereka berdua. Dan untuk mereka berdua setelah menunjukkan niat mereka untuk membentuk aliansi dengan Shelang, mereka pun pamit undur diri. Dan mereka juga mengatakan nanti ketika Shelang memasuki wilayah dari pangeran ketiga, harap bertemulah dengan pangeran ketiga. Dan setelahnya, keesokan harinya, Shelang dia pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Namun ketika dia tiba di sebuah kota disebut sebagai kota Lang, di sini Shelang dia pun mendapatkan laporan dari Patua Raja Pedang Li yang melaporkan kalau ada seorang wanita yang telah menunggu Shenlang, yang membuat Shelang dia berpikir kalau itu adalah Mulan. Tapi ketika dia membuka pintu kamar, lah, siapa ini? Pikir dari Shenlang. Tapi ketika dia melihat wanita itu berbalik, dia pun tahu kalau ini adalah
selir dari putra mahkota yang membuat Xialang dapat bertanya, kenapa? Kenapa Nona Zhou ada di sini? Ucap dari Xialang yang sedikit kecewa. Namun untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia datang atas nama pangeran pertama ataupun putra mahkota. Dia datang diutus oleh putra mahkota untuk mengajak Xialang bergabung dengan mereka. Di sini gadis ini dia juga mengatakan kalau memang sebelumnya ada sebuah kesalahpahaman pula di antara Xialang dan juga putra mahkota. Jadi di sini dia datang untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu. Namun untuk Xialang dia nggak mungkin dapat menerimanya begitu saja. Bagaimana mungkin ada sebuah kesalahpahaman? Ucap dari Xialang. Bahkan kalian telah mengirimkan bandit kutuhuan untuk dapat menyingkirkan patriark. Lantas bagaimana mungkin itu dapat diselesaikan hanya dengan kata-kata saja? Nah di sini Xialang dia juga mengatakan kalau pangeran pertama ataupun putra mahkota telah mengincar istriku. Lantas bagaimana mungkin kesalahpahaman itu dapat diselesaikan? Ucap dari Xialang yang menolak tegas. Namun untuk wanita ini dia pun tahu apa yang ada di pikiran dari Xialang, dan dia juga menawarkan apa yang gak bisa ditawarkan oleh orang lain, yaitu dirinya sendiri. Dia pun melepaskan apa yang ada bersama dengan dirinya dan dia pun merayu Xialang, dan dia juga mengatakan kalau Xialang dapat menyelesaikan masalah itu bersama dengan dirinya. Namun ketika wanita itu mencoba untuk dapat merayu Xialang, di sini Xialang dia menghindarinya. Dia menolak didekati oleh wanita itu. Dan untuk Xialang dia pun mengatakan ini sulit nih, ucap dari Xialang, di mana Xialang mengatakan kalau wanita ini sebelumnya adalah saudara seperguruan dari Mulan. Jadi ini agak gimana, walaupun kau memang sangat luar biasa menarik, tapi ini agak menakutkan dan aku juga takut kalau kau akan meracuniku, ucap dari Xialang yang tentunya membuat gadis ini dia pun kesal ketika Xialang menolak dirinya. Namun untuk Xialang dia juga tahu kalau wanita ini adalah selir dari pangeran pertama ataupun putra mahkota yang tentunya jika Xialang menyentuhnya, wah, masalahnya jadi tambah ribet. Dan Xialang juga tahu kalau wanita ini dia adalah orang bagian dari Bang Yin Yuan yang tentunya jika dia menyentuhnya juga bukan cuma berurusan dengan putra mahkota, dia juga akan berurusan dengan Bang Yin Yuan lagi, yang tentunya itu akan sangat amat merepotkan, pikir dari Xialang. Sedangkan untuk wanita ini dia pun cukup kesal, tapi dia mencoba untuk dapat meredam amarah dan dia pun kembali mencoba untuk dapat menggoda Xialang, di mana dia mengatakan, Tuan Xian, kau sebelumnya mengatakan kalau aku beracun, bagaimana jika kau mencobanya sendiri? Kau bisa mencicipinya yang ada di ujung sana yang godal-gadul ini, ucap dari wanita itu yang membuat Xialang, tidak, aku tidak bisa melakukannya, ucap dari Xialang, di mana dia mengatakan udah terlalu banyak orang yang mencicipinya, aku takut jika aku mencicipinya nanti tertular lagi pula di bawah sana itu sudah banyak sekali orang-orang yang membuang cairan sucinya, ucap dari Xialang yang tentunya membuat wanita ini dia pun kesal ketika dia mendengar penolakan dari Xialang. Apalagi ucapan dari Xialang benar-benar menusuk hati nggak tuh, waduh. Dan karena Xialang menolak tubuhnya, membuat wanita ini dia pun kembali menutupinya dan dia juga mengatakan kalau Xialang ini terlalu impulsif. Namun untuk Xialang nggak peduli dengan itu semua. Di sini wanita ini dia juga mengatakan kalau Xialang sepertinya menolak permintaan dari mereka, menolak bersatu dengan mereka, dan dia juga mengatakan kepada Xialang untuk berhati-hati jika Xialang tidak ada di pihak dari mereka, dan dia juga mengatakan kalau Xialang akan kembali ke ibu kota dan berhati-hatilah, dan ketika kau tiba di ibu kota tentunya ada sesuatu yang akan menyambut dirimu, dan aku harap kejutan itu dapat memberikan sedikit perhatian dari dirimu, ujar dari wanita itu yang memberikan sebuah peringatan keras kepada Xialang. Dan setelahnya wanita itu dia pun pergi. Dan setelahnya kini Xialang pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini Xialang dapat melewati wilayah yang dimiliki oleh pangeran ketiga. Dan ketika dia tiba di wilayah pangeran ketiga, Xialang dia pun mendapatkan laporan dari bawahannya kalau pangeran ketiga secara pribadi mengundang Xialang. Bahkan dia datang menjemput Xialang, yang tentunya Xialang dia nggak punya pilihan lain selain bertemu dengan pangeran ketiga. Dan di sini di hadapan dari pangeran ketiga tanpa basa-basi dia pun langsung mengatakan kepada Xialang, mengajak Xialang untuk bergabung dengan dirinya, dan dia juga mengatakan apa yang bisa diberikannya untuk Xialang agar Xialang mau ada di pihak dari dirinya, yang membuat Xialang dia pun tegas di mana dia mengatakan kalau dia ingin balas dendam. Namun untuk pangeran ketiga dia pun tahu apa yang dimaksud dari Xialang. Xialang mengincar keluarga Xue. Tapi di sini pangeran ketiga dia pun meminta kepada Xialang untuk sedikit meredam, di mana dia mengatakan apakah tidak ada cara lain? Tidak, ucap dari Xialang.
Namun di sini pangeran ketiga dia juga menawarkan kepada Xilang kalau mereka memiliki musuh yang sama. Bagaimana jika kita menyelesaikan musuh yang sama dulu sebelum Xilang menyingkirkan keluarga Xue? Namun dengan tegas Xilang mengatakan tidak. Di mana dia mengatakan memiliki satu rekan yang sama dan tidak berguna itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah berbagi ranjang yang sama dengan mimpi yang berbeda. Ucap dari Xilang yang membuat pangeran ketiga dia pun paham kalau Xilang menolaknya. Ya sudahlah, aku mengerti, ucap dari pangeran ketiga. Dan di sini pangeran ketiga dia juga telah menyiapkan sebuah perjamuan untuk Xilang dan dia juga mengatakan kita akan menghabiskan malam bersama sebelum pada akhirnya besok kita akan menjadi musuh. Ucap dari pangeran ketiga. Dan untuk Xilang dapat mengatakan, enggak ada racunnya kan? Ucap dari Xilang yang tentunya membuat pangeran ketiga agak sedikit kesal juga. Dan benar saja, kini mereka pun menghabiskan waktu bersama, makan dan juga minum bersama walaupun memang mereka tidak berbicara satu sama lain. Hingga pada akhirnya tengah malam mereka pun berpisah. Dan secara resmi, mulai besok mereka berdua akan menjadi musuh. Dan untuk Xilang dia juga tahu kalau hal-hal besar telah menunggunya di masa depan. Dia harus menghadapi pangeran ketiga dan juga putra mahkota secara bersama-sama. Yang tentunya itu tidak akan mudah bagi dirinya. Dan keesokan harinya Xilang dia pun kembali melanjutkan perjalanannya kembali ke ibu kota. Dan untuk Xilang setibanya dia di ibu kota, dia tidak mendapatkan sambutan apapun. Padahal sebelumnya ketika dia melakukan sebuah misi, dia pun mendapatkan rasa sambutan yang luar biasa ketika dia kembali ke ibu kota. Bahkan saat ini setelah dia meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Sunan dan juga Zhang Choi, dia nggak mendapatkan apapun itu. Dia nggak mendapatkan sambutan apapun. Bahkan saat ini ketika Xilang akan masuk ke ibu kota, justru malah dia ditahan oleh mereka, para pasukan penjaga. Dihentikan oleh jenderal penjaga. Bahkan saat ini, jenderal penjaga dia pun menghentikan Xilang dan mengepung Xilang dan juga pasukannya. Yang membuat Xilang tentunya dia agak sedikit kesal ketika dia mendapatkan sebuah kabar dari seorang jenderal penjaga yang mengatakan kalau dia nggak mengizinkan Xilang masuk ke ibu kota. Di mana jenderal ini dia mengatakan Xilang dan juga seluruh pasukannya harus segera melakukan sebuah isolasi karena dia mendapatkan sebuah kabar kalau terjadi wabah cacar di Kabupaten Beye. Dan apalagi Xilang berasal dari tempat itu yang membuat di sini mereka akan mengisolasi Xilang selama beberapa hari. Mendengar itu semua tentunya membuat Xilang dia pun tahu kalau ini semua hanya akal-akalan doang. Dan itu membuatnya pun bertanya siapa yang memberikan perintah itu. Dan untuk jenderal ini dia mengatakan itu semua berasal dari sekretariat kekaisaran. Ucap dari jenderal ini dan dia langsung meminta pasukannya untuk segera menggiring Xilang ke tempat yang telah mereka tentukan. Yang tentunya membuat pasukan dari Xilang mereka pun kesal dengan itu semua karena mereka adalah pahlawan yang telah meredam pemberontakan yang dilakukan oleh keluarga Su dan juga Zhang To. Tapi kenapa mereka malah diperlakukan seperti ini? Ucap dari mereka. Namun untuk Xilang dia pun tenang aja menghadapi ini semua. Namun dia juga bertanya siapa orang tua itu. Yang membuat orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia adalah seorang jenderal yang bernama Wang Dong, jenderal penjaga. Dan untuk Xilang dia pun tahu siapa pak tua itu. Ternyata Wang Dong. Aku pernah mendengarnya. Dan untuk Wang Dong dia adalah seorang jenderal penjaga. Memang dia bertanggung jawab atas keamanan dari ibu kota, penjagaan ibu kota. Tapi untuk Xilang gak peduli dengan itu semua. Dia pun tahu kalau orang tua ini cukup amat menyebalkan. Dia mencoba untuk dapat menghentikan diriku, tapi nggak peduli dengan itu semua. Ucap dari Xilang. Namun di sini Xilang dia pun mencoba untuk dapat agak sedikit kalem, di mana dia mengatakan kalau seluruh pasukan yang ada bersama dengan dirinya udah divaksin, jadi semuanya akan baik-baik aja. Tapi untuk jenderal ini dia pun mengatakan nggak bisa. Dia meminta kepada Xilang untuk tidak memberatkan dirinya, di mana dia mengatakan kalau dia hanya menjalankan tugas yang telah diberikan oleh sekretariat kekaisaran. Yang membuat Xilang apalah ini, benar-benar menyebalkan. Dan dia juga tahu jika Xilang mengikuti permintaan dari orang-orang ini itu akan membuat dirinya sama seperti serangga yang tertangkap. Dan dia tentunya gak mau dipermainkan seperti itu. Dan untuk Xilang dia juga mengatakan jika memang dia harus melakukan sebuah isolasi, ya udahlah, kami akan melakukan isolasi sendiri di rumah kami masing-masing. Ucap dari Xilang. Tapi di sini untuk Jenderal Wang Dong dia pun meminta kepada Xilang untuk tidak membuat masalah dan ikuti aja permintaan dari sekretariat kekaisaran. Ucap dari orang itu yang membuat Xilang memang cari ribut ini nampaknya. Namun melihat Xilang yang sepertinya memang keras, nggak mau mengikuti perintah, membuat di sini Jenderal Wang Dong dia pun juga menyiapkan pasukannya dan dia meminta kepada Xilang untuk tidak berkeras kepala. Bahkan saat ini dia pun menyiapkan pasukannya untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Xilang jika Xilang
membantah perintah dari dirinya. Bahkan saat ini dia juga mendapatkan dukungan dari rakyat ibu kota yang meminta kepada Xilang untuk mengikuti aturan itu. Dan mereka juga telah menyiapkan pasukannya, dan jika Xilang tidak mau mengikuti perintah, maka mereka akan membuat pelajaran kepada Xilang. Yang tentunya hal itu membuat Xishan yang mendengarnya dia pun benar-benar kesal. Padahal mereka semua adalah seorang pahlawan, tapi kenapa malah diperlakukan seperti itu? Dan untuk Jenderal Wang Dong, dia pun mengatakan kepada Xilang kalau dia melakukan ini semua demi ibu kota, yang tentunya membuat Xilang hilih. Ibu kota apaan? Kau dekat-dekat dengan diriku, katanya wabah cacar, takut, tapi kenapa kau dekat-dekat? Ucap dari Xilang. Dan untuk mendapatkan rasa simpati, respect dari rakyat, di sini Jenderal Wang Dong dia pun sampai berlutut di hadapan dari Xilang, memohon kepada Xilang untuk tidak melanggar aturan yang ada, yang membuat di sini Jenderal Wang Dong dia pun mendapatkan simpati dari rakyat dan juga pasukannya, yang membuat Xilang dia pun tahu kalau orang ini benar-benar sangat amat menyebalkan. Tapi untuk Xilang nggak peduli dengan itu semua, yang tentunya membuat Jenderal Wang Dong dia juga harus menyiapkan pasukannya jika Xilang memang ingin melawan. Tapi untuk Xilang nggak peduli dengan itu semua, dia pun menyiapkan pasukannya juga untuk memberikan sebuah pelajaran, berani-beraninya menyinggung dirinya pula. Tapi untuk Jenderal Wang Dong dia pun yakin dengan pasukan yang dia miliki 1000 orang dia dapat menghentikan Xilang yang hanya dengan 200 orang doang. Namun untuk Xilang apalah, dia nggak peduli, cuman 1000 doang, ini mah easy lah. Apalagi saat ini dia memiliki Dumi, karena memang dengan Dumi doang di sini Dumi dia maju dan langsung dar. Jenderal Wang Dong langsung meninggal. Waduh. Dalam sekejap Jenderal Wang Dong dia meninggal dan hanya meninggalkan pasukannya saja, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Dan apa yang akan dilakukan oleh Xilang, apakah dia akan menghadapi 1000 pasukan penjaga, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.